kitab Injil terutama itu bicara tentang kehidupan Kristus, dan part tentang kematian, kebangkitan dan kenaikannya itu jadi part yang paling banyak. Ada penekanan yang cukup tinggi untuk menekankan detail-detail pas kematian dan kebangkitannya Kristus, karena dalam tradisi Kristen tentu saja kebangkitan Kristus itu adalah inti imannya Kristiani. Ya, selamat siang menjelang sore Bapak dan Ibu sekalian. Ya, terima kasih sudah diundang untuk berbagi, dan ya memang ini salah satu topik yang sering kita diskusikan dulu sejak lama ya, waktu saya juga bertemu dengan teman-teman dari Jemaah Ahmadiyah. Apa yang umat Kristiani percaya? Ini salah satu bagian dari 12 poin ini adalah dalam pengakuan imannya umat Kristiani yang versi panjang, atau orang suka bilang pengakuan iman Nikea Konstantinopel gitu ya, atau Nikea saja kadang disebut demikian. Ini 12 part pengakuan tentang Kristus itu ada di nomor sekitar part kedua sampai part ke-7. Jadi ada 6 part dari 12 pengakuan itu, hampir setengah dari pengakuan itu bicara soal kehidupan Kristus gitu ya. Jadi yang pertama saya kira hampir semua sama ya, agama Abrahami, kepercayaan kepada satu Tuhan satu-satunya ilah itu jelas sama semua gitu ya. Terus juga mungkin di part tentang kehidupan zaman mendatang dan kebangkitan di akhir zaman mungkin hampir sama gitu ya. Yang membedakan dalam keyakinan Kristiani mungkin lebih banyak tentang kehidupan Kristusnya ya. Ada sekitar 6 part di sini. Part-part itu masing-masing tentu menjadi patokan gitu ya. Jadi umat Kristiani biasanya sedunia sekarang menaruh patokan itu untuk menilai ini tergolong Kristiani, masih Kristen atau enggak gitu ya. Pasti ada saja narasi-narasi di luar ini gitu ya. Tapi ya umumnya biasanya di gereja-gereja Protestan, gereja Katolik dan gereja Ortodoks patokan di 6 part ini yang satu diangkat ya gitu. Jadi soal keilahiannya tadi pasti itu sesuatu yang membedakan dengan yang lain. Kemudian juga kelahirannya dari seorang perawan, saya kira hampir sama dalam mungkin yang teman-teman Muslim percaya juga. Terus soal faktanya, penyalipan, kematian, penguburan, dan itu sebagai fakta sejarah, karena dalam part pengakuan imannya disebut tokoh Pontius Pilatus, tokoh sejarah memang, tokoh yang benar-benar ada, yang pernah menjadi wali negeri atau apa kalau bahasa Romawinya itu jadi prokonsul ya, jadi orang yang menjadi konsul untuk negeri wilayah itu. Terus disebut juga kebangkitannya dalam konteks itu sebagai penggenapan dari kitab suci, kemudian juga kenaikan ke surga setelah kedatangan nanti, dan juga yang terakhir kedatangannya kembali. Kalau lebih lengkapnya mungkin partnya itu boleh Pak di ini bisa ada ya. Oke. Ya, ini partnya, yaitu cerita lebih lengkapnya dalam pengakuan iman gitu ya. Aslinya pengakuan iman ini dalam bahasa Yunani, tapi mungkin Bapak Ibu lebih sering mendengar dalam versi Katolik atau Protestannya yang dalam bahasa ini. Jadi 6 part tentang kehidupan Kristus itu ditegaskan dalam pengakuan iman ini. Pengakuan iman ini dirumuskan tahun 325 Masehi sebenarnya ya, dalam satu konsili atau muktamar besarnya para uskup sedunia waktu itu, dan berkumpul mereka merumuskan ini yang menjadi rumusan-rumusan iman kita. Dari mana pengakuan iman ini diperoleh? Tentu saja dari kesaksian kitab suci gitu ya. Jadi dalam konteks, boleh saya jawab ya. Ini ya. Ya. Nah, dalam kesaksian kitab suci, keempat kitab Injil terutama itu bicara tentang kehidupan Kristus, dan part tentang kematian, kebangkitan dan kenaikannya itu jadi part yang paling banyak ya di hampir semua kitab suci. Di keempat kitab Injil itu membahas tentang hal itu gitu. Jadi kalau boleh lebih jauh, nah ini yang contoh ya, maksudnya dalam kitab-kitab Injil bagaimana part tentang, nah sebelumnya tadi part tentang kelahiran, terus masa-masa remaja dan masa pelayanannya memang ada disebut dalam Injil, namun dalam pengakuan iman itu tidak terlalu banyak ditekankan ya gitu. Jadi justru yang paling banyak ditekankan adalah part tentang kematian, kebangkitan dan kenaikannya. Ini yang jadi pusatnya keyakinan umat Kristiani waktu itu. Terus contohnya ini misalnya ya, sinerginya, contoh pas membahas tentang kematian dalam kitab Injil, keempat kitab Injil membahas hal ini, apa yang menjadi keyakinan orang Kristiani, dan episode-episodenya disebut. Ada beberapa episode yang tidak ada di satu tapi ada di yang lain, ada juga yang ada di empat-empatnya gitu ya. Itu yang contoh yang lain. Contoh yang lain soal masa setelah kebangkitan gitu ya, tentang perempuan yang berkunjung ke kubur, terus kemudian tentang ada gempa bumi tapi hanya disebut di Injil Matius, ada yang ini, ada beberapa bagian-bagian yang disebut di keempat Injil tapi tidak semua. Soal kenaikan memang hanya
dua part ya di kitab Injil Markus sama Injil Lukas, dan nanti di Kisah Para Rasul juga diulang kembali bagian yang Lukas tuliskan, karena dalam keyakinan Kristiani Kisah Para Rasul dan Injil Lukas itu ditulis oleh orang yang sama, yaitu Lukas, teman seperjalanannya Rasul Paulus gitu. Ini versi ininya ya, versi bakunya yang diyakini. Tapi saya sedikit mengajak Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian juga untuk melihat bahwa sebenarnya Injil itu tidak kalau Bapak Ibu baca kitab Injil sekarang, Perjanjian Baru sekarang, partnya kan itu adalah cerita kronologis gitu ya. Tapi sebenarnya penulisannya tidak sekronologis itu gitu ya. Jadi bukan kitab Injil duluan yang ditulis. Kitab yang pertama kali ditulis mungkin surat-suratnya Rasul Paulus ya, dalam tradisinya dari Galatia, kemudian 1 Tesalonika mungkin yang paling awal, baru setelah itu Injil Markus baru mulai dipublis dan dituliskan, kemudian surat-surat Rasul Paulus untuk jemaat di Korintus dan yang lain-lain gitu ya. Jadi ada part memang yang agak kosong di tahun, kalau kita percaya versi sejarahnya tahun 30 atau 33 Masehi Yesus wafat dan ini. Nah, di antara tahun 30 sampai tahun 40-an ya masih ada kekosongan tentang tulisan itu, dan itu kebanyakan berdasarkan cerita lisan dari para rasul karena para saksi matanya masih ada gitu. Tapi kalau kita melihat kronologi ini ada hal yang unik ternyata, karena di surat-surat paling awal gitu ya. Jadi di kisah-kisah Perjanjian Baru yang paling awal, soal kematian dan kebangkitan itu kayaknya sudah lazim dianggap gitu. Jadi tidak perlu ditekankan berlebihan gitu. Jadi surat Rasul Paulus di Galatia misalnya, Yesus yang bangkit disebut begitu saja gitu ya. Terus juga bagian-bagian tertentu tidak menyebut secara spesifik bagaimana dia bangkit, bagaimana dia ini gitu ya. Jadi tidak dituliskan. Kemungkinan besar itu adalah sudah menjadi tradisi lisan yang sangat berpengaruh di jemaat waktu itu. Jadi jemaat saat itu memang sudah ngeh itu ceritanya begitu tuh. Karena mungkin juga jemaatnya masih kecil ya, dan para saksi matanya mungkin masih ada, sehingga akhirnya tidak perlu ditekankan berlebihan. Barulah setelah mungkin tahun ini ya 50-70 Masehi lah gitu ya, ada kepentingan untuk menambahkan detail itu gitu ya. Jadi Injil Markus pertama kali ditulis itu mencatat beberapa detail. Kalau Bapak Ibu baca nanti, waktu menyebut Simon dari Kirene itu disebut ayah dari Alexander dan Rufus. Sepertinya itu adalah orang yang dikenal dalam jemaat Kristiani mula-mula waktu itu. Jadi ada keterangan itu gitu. Atau Rasul Paulus waktu menulis surat di Korintus menjelaskan bahwa dia benar-benar telah mati, telah menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara, sebagian besar dari mereka masih hidup sampai sekarang gitu. Jadi ada penekanan yang cukup tinggi untuk menekankan detail-detail pas kematian dan kebangkitannya Kristus. Karena dalam tradisi Kristen tentu saja kebangkitan Kristus itu adalah inti imannya Kristiani ya gitu. Jadi kematian dan kebangkitannya itu adalah dasar kenapa agama ini berkembang, kenapa para saksi-saksi waktu itu mempersaksikan tentang keilahian dan kemesiasannya ya karena ini gitu. Itu sesuatu yang menjadi part utama gitu ya. Jadi tentunya kalau itu disangkal tentu bangunan Kristiani ya bukan di situ letaknya gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang paling awal gitu. Jadi dan itu ditekankan. Jadi detail-detail itu mulai banyak ditambah ditekankan ulang karena kemungkinan besar di jemaat yang paling awal tidak ada perdebatan soal kematian dan kebangkitan gitu. Di jemaat yang tahun 50-70-an mungkin sudah mulai ada yang mempertanyakan itu dari luar tentunya, terutama dari kalangan Yahudi. Kalau memperhatikan narasi berikutnya di Injil Matius setelah tahun-tahun ini ya, itu argumen-argumennya bertambah ya. Dari tahun 70 sampai tahun 90-an itu ada argumen yang ditambahkan lagi dalam penulisan Injil Matius, menuliskan bahwa ada itu jadi dusta Mahkamah Agama. Jadi Injil Matius itu menulis bahwa orang-orang Yahudi sengaja berbohong bahwa murid-muridnya mencuri jenazah Kristus. Itu ada dalam Injil Matius disebutkan gitu. Atau Lukas menyebut beberapa peristiwa sejarah gitu ya. Terus sebelumnya juga di Injil Markus juga beberapa tokoh itu disebut ada nyata gitu ya. Terus di yang paling epik tentu yang paling puncaknya di Injil Yohanes. Jadi akhirnya dia menyebut di Injil Yohanes itu disebut makna dari semua itu gitu ya. Jadi kelahiran Kristus itu dimaknai sebagai firman yang menjelma jadi manusia gitu. Jadi ada tafsir-tafsir teologis yang memang akhirnya ditekankan di sana. Jadi kelihatan ada perkembangan, sepertinya di awal-awal tidak terlalu banyak yang mempermasalahkan itu, kemudian ditaruh detailnya, dan kemudian akhirnya dalam penulisan Injil Yohanes yang paling lengkap di tahun 90 akhirnya disebutlah bahwa ada makna teologis di balik semua Kristen, sehingga akhirnya jadi memperkuat teologi Kristiani bahwa kita sangat kristosentris. Ini yang kemudian akhirnya diulang panjang lebar oleh para bapak gereja, murid-murid para Kristus, para
murid Kristus waktu itu. Jadi dari generasi yang 12, ada generasi yang 500, ada generasi yang 70 dan 500, ada generasi berikutnya. Nah, di generasi-generasi berikutnya inilah ini ditekankan. Jadi hampir semua tulisan Bapak Gereja pasti ada menyebut soal kebangkitan atau kematian Kristus ya. Itu pasti ada part tertentu. Dan bukan hanya itu, tentu beberapa tokoh-tokoh sejarah di luar kekristenan gitu ya, ada juga menyinggung soal itu, terutama soal kematiannya ya. Jadi kesaksian dari Yosefus, sejarawan Yahudi, dia menyebut bahwa ada hukuman Pontius Pilatus itu ada gitu ya, dan ada Yesus disebut di situ. Dalam tulisannya Tacitus, sejarawan Romawi, disebut juga bahwa tentang umat Kristen dia menjelaskan umat Kristen itu percaya Yesus yang dihukum oleh Pilatus seperti itu. Terus juga ada Babylonian Talmud ya. Jadi dalam Part Sanhedrin berkata bahwa ada Yesus sebagai orang yang dituduh murtad dari agama Yahudi dan dihukum pas malam sebelum Paskah gitu ya. Jadi itu yang jadi part kesaksian kekristenan gitu. Nah, kalau lebih jauh sebenarnya nanti kita akan banyak diskusikan. Ini sebenarnya jadi katakanlah sampai sebelum tahun 180 sebenarnya isu ini mungkin sudah diadres ya, sudah dijawab oleh para banyak bapak gereja. Kita tahu waktu itu gereja mungkin menghadapi beberapa aspek ya. Pertama dari pemerintahan Romawi yang menganiaya, terus kemudian orang-orang Yahudi yang mulai menganggap mereka berbeda karena mereka juga menginjili orang-orang yang bukan Yahudi. Terus juga ada, jadi perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Akhirnya dalam konteks kekristenan beberapa kitab Injil dituliskan, dan juga ini bukan, jadi kitab Injil itu tidak ditulis sebagai live report ya, tidak sebagai sekedar laporan langsung, tapi lebih ke arah kesaksian imannya orang Kristen tentang kejadian-kejadian itu gitu. Itu yang jadi penekanan waktu itu. Jadi sampai para bapak gereja dan sampai para tokoh-tokoh di luar kekristenan waktu itu di zaman yang sama sepertinya mengakui kalau Kristus benar wafat dan dihukum oleh Pilatus. Itu case yang diangkat gitu ya. Pertanyaannya, adakah narasi lain selain itu? Gitu. Bapak Ibu, kekristenan saat itu tidak berkembang, belum menjadi kekuasaan yang kuat ya. Jadi belum menjadi satu organisasi negara atau yang lain. Mereka masih dalam jemaat-jemaat yang kecil, mengalami penganiayaan, mengalami ini, dan ada beberapa versi-versi lain. Tapi setidaknya sampai tahun 120-an, 150-an versi ini kayaknya sudah diadres oleh jawaban baik dari tulisan Injil maupun dari tulisan para bapak gereja. Tapi ada beberapa yang unik. Ini saya ngambil beberapa cuplikan saja. Sebenarnya selain kitab Injil yang 4 yang disebut ini, yang kita diakuin oleh gereja sebagai kitab yang kanon atau ukuran utama keyakinan Kristiani, ada banyak, mungkin ada puluhan, belasan kitab, puluhan kitab Injil, ada juga surat dan yang lain-lain yang menyebut versi yang berbeda. Salah satu yang cukup menarik tahun 150 itu 130-an lah ya. Basilides itu salah satu yang paling awal yang tidak ya, dia mencoba menyangkal soal kematian Kristus gitu ya. Dia bilang nggak mungkin lah seperti itu. Justru adalah seorang yang diserupakan dengan dia gitu ya. Itu Simon dari Kirene maksudnya. Itu terjemahannya Basilides waktu itu. Kita tidak punya tulisan lengkapnya Basilides, tapi kita punya catatan dari Santo Irenaeus, salah seorang bapak gereja, tentang ajarannya Basilides itu seperti apa gitu, kira-kira begitu. Jadi dalam penafsirannya Irenaeus, Basilides menolak kematian Kristus karena menurut Basilides itu digantikan gitu ya oleh yang lain gitu. Narasi ini kemudian berkembang, ada beberapa kitab-kitab lain yang mengatakan, mengusulkan nama yang berbeda ya gitu. Perkataan Set Agung misalnya tetap mengutip Basilides, meyakini bahwa Simon dari Kirene itulah yang digantikan gitu. Kemudian buku kitab Thomas, tapi bukan Injil Thomas ya. Kitab Thomas ini salah satu kitab juga di tradisi saat itu di Koptik berkembangnya, mengatakan bahwa Thomas itu kan dalam terjemahannya Yunani itu disebutnya Didymus atau si kembar gitu ya. Jadi menurut tafsirannya kitab ini, Yesus itu kembar atau mirip mukanya dengan Thomas. Justru Thomas lah yang akhirnya menggantikan Kristus gitu ya. Beberapa teori penggantian ini kemudian muncul di beberapa tradisi-tradisi berikutnya ya. Saya kira ada banyak tradisi berikutnya yang menyebut, ada yang menyebut baru belakangan, ada yang menyebut Barnabas, ada belakangan juga yang menyebut terutama mungkin Injil Barnabas menyebutnya Yudas ya gitu. Tapi itu teori pertama. Ada yang berbeda dengan yang umum. Yang kedua ada yang sifatnya mengatakan itu kematian yang tidak fisik. Ini terutama banyak di kalangan gnostik ya. Jadi Injil Petrus itu sekitar 150 Masehi mengindikasikan Yesus nggak mati secara fisik sebenarnya. Jadi ada satu part yang mengatakan bahwa dia sepertinya diam saja dan tidak mengalami kesakitan gitu. Jadi menurut tafsiran ini Yesus itu sebenarnya hanya menderita secara simbolik atau secara ilusi atau something lah seperti itu. Jadi tidak seperti itu. Terus
dalam perkembangan lebih jauh ini memang terpengaruh pandangan gnostik yang beranggapan bahwa seharusnya tidak ini ya, tubuh kita yang hina ini harusnya tidak bisa menampung keilahian. Jadi keilahian Kristus itu dianggapnya memang seperti spirit, jadi tidak benar-benar menjadi fisik seperti itu. Ini yang kemudian dalam tradisi gereja berkembang menjadi ajaran-ajaran berikutnya yang akhirnya nanti waktu konsili Nikea dan konsili Konstantinopel itu dibahas lebih jauh tahun 300-an. Kemudian ada juga tafsiran yang unik dari Injil Yudas. Ini mungkin Bapak Ibu baru dengar ya waktu National Geographic kemarin angkat lagi gitu ya. Injil Yudas itu bilang Yesusnya beneran mati karena mati itu adalah tujuan gitu ya. Jadi Yudas itu adalah pahlawan dalam konteks dia menyerahkan Yesus untuk benar-benar habis nyawanya dan akhirnya benar-benar naik gitu. Jadi mendapat pengetahuan yang sejati dengan kematian. Tubuhnya itu hancur, tubuh ilahinya lah yang muncul. Kira-kira seperti itu. Ini muncul baru sekitar tahun 180-an mungkin ya. Jadi memang satu part yang cukup unik dan Injil ini tidak pernah ditemukan sejak lama, baru akhirnya kita temukan versi koptiknya yang National Geographic angkat tahun 2012-an ya, sekitar situlah. Itu yang dibahas di sini. Jadi sebenarnya selain kitab-kitab Injil yang kanon itu ada banyak narasi-narasi. Saya bawa 3 ini contoh bahwa ada 3 versi narasi. Tapi dalam 3 versi narasi ini mungkin agak berbeda ya. Semuanya mengatakan Yesus tidak mungkin mati, tapi bukan dalam konteks dia dihormati sehingga nggak mungkin mati, bukan seperti itu. Mungkin agak berbeda dengan tafsiran teman-teman Muslim. Mereka menekankan soal pemisahan antara tubuh jasmani dan tubuh spiritual. Itu yang sangat kental dalam ajaran gnostik. Itu yang agak berbeda. Nah, bagaimana gereja menghadapi itu? Itu yang jadi consensus quest-nya sampai sekarang. Kenapa akhirnya kita punya pendapat yang berbeda? Yaitu karena ada 5 parameter yang jadi penentu. Jadi semua cerita tadi itu sah-sah saja dan mungkin saja mengambil part dari Injil-Injil yang ada gitu ya, yang diceritakan dari kitab Injil, menafsirkan dengan cara yang berbeda. Tapi gereja hanya menafsirkan dengan cara yang seperti pengakuan iman tadi katakan, karena ada yang namanya mata rantai apostolik gitu ya. Jadi hampir semua kitab suci dan ajaran itu memang harus dirunut kepada salah satu dari 12 rasul. Itu yang pertama. Jadi umumnya Injil-Injil tadi selalu dimulai dengan kata inilah perkataan rahasia Kristus kepada Yudas. Inilah perkataan rahasia, itu yang jadi makanya disebut Injil-Injil mistis disebutnya karena hal-hal tadi gitu. Jadi tidak diakui oleh gereja. Kemudian universalitas ajaran. Hampir semua kitab Injil itu diakui oleh semua jemaat gitu ya. Jadi jami ya, itu secara umum diakuin sama semua. Itu yang menjadi patokan berikutnya. Kemudian kesaksian para martir gitu ya. Jadi orang-orang yang wafat ini meyakini bahwa Yesus bangkit dan akhirnya naik ke surga. Itu jadi keyakinannya Kristiani. Banyak orang yang rela melepaskan nyawanya bahkan ini demi tidak meninggalkan kesaksian iman itu. Dan yang terakhir dan keempat dan kelima itu adalah kehidupan gereja. Jadi hampir semua aspek doanya umat Kristiani itu mengandung tadi gitu ya. Keyakinan akan kebangkitan, keyakinan akan ini. Jadi kayak tadi pengakuan iman itu dibacakan setiap minggu, terus beberapa doa-doa memang memakai kata-kata itu, terus dan yang terakhir tentu saja ini ada ketetapannya gitu ya, jadi konsili dan kanon. Jadi ada tadi akhirnya gereja menetapkan kitab-kitab ini yang dianggap sebagai yang sesuai dengan keyakinan iman Kristiani dan ini yang dipelihara oleh gereja sampai sekarang. Kitab-kitab yang lain masih ada sampai sekarang, beberapa mungkin hilang, tapi hampir semuanya reserve ya, tidak semua tidak diberantas habis juga dan sampai sekarang masih ada dan masih bisa dibandingkan. Itu mungkin sekedar pengantar tapi mungkin kita bisa diskusi lebih jauh. Makasih Pak.